Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya, terutama yang menonton video ini, dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal. Dikisahkan jika pada hari kiamat nanti Nabi Khidir alaihissalam akan bertemu dengan Dajjal. Pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Dajjal di hari kiamat nanti akan menimbulkan peristiwa besar yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Memang hal apa yang akan terjadi saat Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Dajjal di hari kiamat besok? Inilah peristiwa besar yang akan terjadi saat Nabi Khidir alaihissalam bertemu Dajjal di hari kiamat. Sebuah kisah tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Kisah Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dajjal sudah muncul, itu artinya di bumi telah diambang kiamat kubroh atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Dajjal ini menunggu bumi kita akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun, dan bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak banyak yang mati, secara tidak ada air sama sekali yang meneteskan ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering, dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan
dan diperintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada tahun itu tidak ada satupun tanaman di dunia yang berbuah. Pastinya ketika itu populasi hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasakan kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Lalu Dajjal akan keluar di suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern sekarang, tempat itu berada di negeri Iran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pas Dajjal yang pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang yang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia, termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu Dajjal ini melakukan suatu perjalanan, maksudnya dia tidak diam di Sapahan. Setelah muncul tak lama dari itu pun Dajjal mengaku sebagai nabi, dan pada saat itu dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Qallah yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah saat itu dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu. Yang pertama yaitu Yahudi, kedua pelaku bidyah, ketiga setan, keempat dari bangsa jin, kelima kaum Khawarij, keenam kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian yang ketujuh budak hawa nafsu. Orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir wanita akhir zaman alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Sahabat yang beriman, karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan, makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkona atau nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanan ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tidak ada satu tempat yang tidak dia masuki. Hanya 2 kata saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Dan hebatnya lagi, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal. Nabi Khidir alaihissalam akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa ini adalah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam.
Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir alaihissalam. Setelah berhasil dihidupkan dengan bangga, Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah. Ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal, mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Nabi Khidir alaihissalam kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Dajjal tak mampu membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan Dajjal pun melempar Nabi Khidir alaihissalam ke neraka terakhir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabi Khidir alaihissalam betul-betul dilemparkan ke neraka, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang Nabi Khidir, pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sebuah pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan notifikasi.